Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pejuang GERD aslam yang disertai dengan anxiety atau kecemasan berlebih. Tema video kali ini adalah tips sembuh dari kolesterol dan asam urat tanpa obat. Ini tipsnya ala saya ya. Jadi dulu setelah saya sembuh ya dari GERD, anxiety, timbul masalah baru. Setelah sembuh timbul masalah baru, timbul penyakit baru, yaitu kolesterol dan asam urat. Kenapa ini terjadi? Karena ini ya, karena kan awalnya selama proses pemulihan atau proses kesembuhan, kita kan mantang ya, saya kan mantang makanan. Terus jadi makanan yang kita makan itu kan serba terbatas ya, serba mantang. Terus itu makanan sehat itu kan nggak enak, nggak ber-MSG gitu, nggak gurih, nggak enak. Jadi pas sembuh terus bebas makan, akhirnya geragas gitu. Kayak nemu panganan itu kayak nemok no gitu, kayak gak tahu mangan. Akhirnya itu tadi timbul penyakit baru, yaitu kolesterol, asam urat. Jadi kolesterol ini kan lemak darah ya, sampah yang ada di darah. Terus asam urat ini kan purin ya, yang mengendap di ginjal atau sampah yang ada di ginjal. Jadi sampah ini belum sempat terbuang, tapi sudah kita tumpuk lagi sampah yang baru. Belum sempat terbuang, sudah kita tumpuk lagi sampah yang baru. Akhirnya apa? Akhirnya ya jadilah penyakit kolesterol ini. Jadi penyakit kolesterol, jadi penyakit asam urat. Jadi tips ala saya ya mengatasi kolesterol dan asam urat ini, yang pertama adalah puasa. Puasa boleh puasa sunnah, boleh puasa ini bayar hutang ya. Kalau perempuan kan biasanya puasanya nggak full ya, 30 hari. Jadi puasa, kenapa puasa? Itu tadi, saat puasa kita itu memberi kesempatan ya kepada semua organ untuk mendetok atau membuang sampah, mengekresi atau membuang sampahnya, agar ini lagi meringankan kerja organ ya, biar sampahnya terbuang, terdetok, akhirnya normal lagi. Jadi puasa, yaitu puasa lillahi ta'ala ya, karena Allah, bonusnya insya Allah sehat. Oke. Yang kedua bekam. Saya dulu bekam, tapi yang ini ya, yang syariah. Kalau saya bekam yang syariah, kalau perempuan saya bekam di terapis perempuan, kalau laki-laki juga terapisnya harus laki-laki. Biasanya sambil ruqyah itu tadi untuk ini merelaksasi pikiran ya. Tapi pastikan dulu benar-benar terapisnya ini profesional, bersertifikat, alat-alatnya higienis, jarumnya diganti biar itu enggak infeksi, biar meminimalisir infeksi ya. Kenapa bekam? Bekam itu kan rekomendasi ya dari Rasulullah ya, bekam hijamah atau bekam. Jadi racun itu di vakum, disedot lewat darah. Nanti kan terapisnya ini kan tahu titik-titik mana yang perlu dibekam sesuai dengan keluhan atau sesuai dengan penyakitnya. Itu tadi tips ala saya untuk mengatasi kolesterol dan asam urat. Yang pertama puasa ya. Yang kedua bekam. Jadi kenapa saya selalu menyarankan teman-teman berobat sesuai sunnah dan sesuai Al-Quran ya. Karena saya pernah cerita ya sebelumnya, saya pernah sakit 2 kali. Yang pertama sakit lambung ya, yang pertama medis dan yang kedua non medis. Jadi qadarullah
sembuhnya ya dengan sunnah, ya dengan Al-Quran, dengan sunnah, dengan Al-Quran. Saya padahal sudah berikhtiar ya, berobat kemana saja. Sembuhnya ya qadar Allah sama Al-Quran dan hadis. Yang pertama kan 3P. 3P itu kan panduan ya, panduan hidup ala Rasulullah ya, sunnah yang diajarkan Rasulullah, mulai dari pola makan, pola hidup, sampai cara berpikir, cara menghadapi masalah. Itu kan semua panduan ya, sunnah ala Rasulullah. Dan yang kedua non medis, itu kan dungo ya, doa jelek, hal negatif perlu kita lawan. Melawannya gimana? Melawannya dengan sesuatu yang positif, yaitu apa? Firman-Nya Allah, yaitu Al-Quran. Boleh kita berobat ya, boleh berobat kita ikhtiar dari mana aja, boleh medis, boleh alternatif, dua-duanya boleh berdampingan. Tapi pesan saya ya, jangan pernah tinggalkan sunnah dan Al-Quran. Jadi teman-teman yang masih berjuang untuk sembuh dari GERD Aslam Anxiety, fokus tetap jalani 3P, yaitu tadi ikuti tips-tips ala saya ya, yang mungkin bermanfaat. Silahkan teman-teman ini kerjakan. Semangat, pokoknya semangat sembuh ya, semangat sembuh, tetap konsisten dan disiplin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.